Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arsyad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi teman-teman dimanapun berada, kembali kita akan membahas mengenai hasil bacaan daripada buku Berkah-Berkah Sepertiga Malam yang terakhir yang ditulis oleh Wahyudi Nur Arifin. Jadi buku ini pada substansinya ada beberapa hal yang membuat kita termotivasi dalam menghidupkan ibadah-ibadah malam. Di sepertiga malam, Allah telah turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya yang menghidupkan ibadah-ibadah sholat misalnya. Seperti contoh, dalam buku ini dijelaskan bahwa ada poin-poin penting yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dari mulai ketika di sepertiga malam ini dilaksanakanlah sholat lail atau sholat tahajud, kemudian ada sholat tasbih, ada sholat taubat, ada sholat hajat, kemudian setelah melakukan ibadah-ibadah itu beristighfar, bersolawat, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita konsisten dalam menjalankan setiap malam daripada kebiasaan-kebiasaan ini, Allah telah berjanji yang dikutip dalam buku ini bahwa Allah akan melapangkan rezeki, memudahkan segala urusannya, dan mensejahterakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, beruntunglah teman-teman karena bersama saya Arsyad membahas mengenai sepertiga malam yang terakhir. Jadi pada intinya adalah teman-teman ketika telah membaca buku ini akan ada spirit atau power dari dalam diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah malam, atau istilah lain adalah motivasi besar yang timbul dari dalam diri kita, sehingga kemalasan itu dihapuskan seketika dan membuat kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulannya adalah perbanyaklah ibadah-ibadah malam, biasakan setiap malam melaksanakan sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, istighfar, sholawat, dan membaca Al-Quran. Dalam buku ini Allah berfirman terkait taubat, Quran surat Taubah surat ke-9 ayat 104 yang berbunyi, Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadih wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Taubah. Jadi di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah itu sebelumnya, itu termasuk bagian daripada bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yakinlah bahwa Allah akan menerima tobat kita dan secara istiqomah terus-menerus beribadah kepadanya. Ya, dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekumpulan orang atau umat untuk menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Ini mengartikan bahwa
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah kumpulan besar untuk menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada hal-hal yang kebaikan, dan mencegah dari hal-hal keburukan dalam kehidupan ini. Itulah yang perlu kita pahami, teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Saya undur diri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.